Lailatul Qadar adalah bagi siapapun dari hamba Allah yang di malam itu ingat Allah, tidak dalam kubang maksiat. Sehingga budaya para kekasih Allah menghadang malam Lailatul Qadar. Dengan apa menghadang? Bukan nongkrong begitu seperti kita menghadang penjual tempe, tunggu nanti kelewat. Kan itu di kampung itu menghadang penjual tahu, kan tahu ider itu. Menghadang itu gimana? Menghadang Lailatul Qadar dengan ibadah. Sehingga berlomba-lomba, ada itikaf dan sebagainya. Karena apa? Biar dia tidak kelewatan. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya Anda ditugasi oleh ibu Anda, saya masih ingat dulu tuh kalau beli tahu itu cukup panci taruh di gawangan rumah itu kan bisa untuk ini itu. Nanti tukang tahunya sudah tahu. Oh, ternyata tahu ya. Lah kalau sudah tahu perkiraan jam 9 sampai jam 10, ya ditunggu dong. Yang menunggu dari pagi sampai sore pasti ketemu tahu, ya kan? Tapi yang ngentengin nanti aja deh kelewatan. Makanya kalau kita betul-betul merindu untuk menanti penjual tahu, tunggu dari awal akhir pasti ketemu, nanti biar dimarahi oleh ibu. Maka Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah agar orang berlomba-lomba dan agar hidup ini benar. Coba kalau Lailatul Qadar ditentukan tanggal 17 dari ini, bubar, nggak ada orang jualan di pasar, Anda beli apa? Nggak ada sopir angkot, Anda bisa pergi kemana-mana. Allah sembunyikan biar hidup itu normal. Coba Lailatul Qadar dikasih tahu pengumuman Lailatul Qadar tanggal 20 Ramadan, sepi pasar, bubar negara. Nggak mau jadi pilot, nggak mau jadi ini, saya mau itikaf di masjid. Lailatul Qadar Allah sembunyikan, biarkan tersembunyi. Tinggal cerdaslah Anda menghadang Lailatul Qadar dengan apa? Dengan ibadah. Nah, kalau sudah dengan ibadah maknanya luas dong. Ya ibadah yang boleh dong bagi Anda yang haid. Lailatul Qadar nggak ada. Lailatul Qadar adalah hanya untuk orang yang suci dari haid, nggak ada. Dari mana? Orang haid pun bukan boleh dapat Lailatul Qadar. Maka hidupkan malam-malam Ramadan, biarpun Anda haid tetap seperti biasa. Bahkan bukan malam Ramadan saja, biarpun di luar Ramadan, wahai ibu yang biasa tahajudan, jangan kalau sudah haid Anda libur tahajudnya. Tidak, Anda libur sholat. Adapun bangun malam tetap Anda bangun, nyiapkan kopi suami yang lagi sholat, Anda bisa baca zikir, sholawat dan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Anda beribadah apa saja, bukan tidur nunggu Lailatul Qadar tidur. Nah, jadi ibadah yang boleh Anda lakukan, termasuk bukan Ramadan saja. Karena kebiasaan baik itu kalau diputus, apalagi haid Anda haid yang panjang 13 hari 13 hari, itu dijamin kebiasaannya berubah. Yang biasa tahajudan balik mulai lagi besok malas. Maka tetap Anda dalam kebiasaan baik, bangun jam 3 biarpun saya haid, sebab untuk beribadah di tengah malam nggak ada hanya orang suci, saya beribadah dengan zikir dan sebagainya. Bahkan yang dijanjikan Allah menyeru di sepertiga akhir malam, mana yang minta ampun kepadaku, mana yang minta kepadaku akan aku kasih. Bukan untuk orang suci saja, Anda yang haid boleh. Cuman ini kan kebiasaan yang salah. Perempuan itu biasanya kalau sudah haid libur tahajudnya, libur buatkan sarapan suami, bang sudah disiapin tuh ada hari panasan tinggal nuangin, nggak tahu pakai mie. Itu dah. Ibu yang solehah boleh Anda apa saja yang biasa Anda lakukan dari zikir, sholawat Anda lakukan di malam Ramadan untuk menghadang Lailatul Qadar. Jadi menghadang Lailatul Qadar adalah dengan ibadah, termasuk menyesali dosa, dan terpenting adalah di malam itu adalah Anda tidak melakukan dosa. Nah ini sebelum Anda, jadi pilihannya ada tiga. Anda bangun dengan beribadah. Yang kedua, kalau saya bangun maksiat, tidur saja, nggak usah ibadah. Hah? Daripada bangun melek maksiat, tidur aja sudah. Nggak ada Lailatul Qadar, ya nggak dapat, tapi nggak dapat dosa juga. Lumayan, nggak dapat dosa, itu aja. Ini saja, insya Allah semangat Ramadan. Tolong pada semuanya ibu-ibu, jangan bicara Ramadan saja. Kebiasaan tahajud Anda jangan diputus hanya gara-gara haid. Gara-gara haid. Nah, tetap Anda bisa mengadu kepada Allah di tengah malam. Baik, bahkan bukan menjadi sebab tidak. Kadang-kadang insya Allah saya mau doa tapi masih haid, ajib. Mulai kapan doa nggak boleh bagi orang haid? Kalau istikharah ya, mau doa aja nunggu suci. Nah, dalam keadaan haid boleh berdoa. Yang menjadikan dikabul adalah ketulusan hati Anda, kehalalan makan yang dimakan, baju yang halal dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.